supaya manusia bisa memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk melihat langit, untuk melihat ciptaan-ciptaannya, baik langit, bumi, ataupun juga keajaiban-keajaiban yang ada di alam penciptaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta? Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan segala hal? Orang perlu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan penciptaannya, sehingga pengetahuan tentang Allah yang ada pada dirinya akan semakin dalam dan luas. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal dari makhluk-makhluk yang ada dan rahasia-rahasia yang ada pada makhluk tersebut. Lalu kita ingin melihat apakah alam bisa menciptakan hal-hal tersebut, ataukah ada pencipta yang maha kuasa dan maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Dua makhluk yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah satu makhluk yang terbang di langit, di angkasa, dan yang satu makhluk adalah makhluk yang ada di bumi. Yang pertama adalah makhluk yang terbang dengan segala keajaiban yang dia bawa. Dia terbang di malam hari, bukan di siang hari. Saat semua mata tidak melihat, justru dia bisa terbang dengan bebas, yaitu makhluk yang kita sebut dengan kelelawar. Kelelawar akan terbang dengan kecepatan yang sedemikian cepat, seperti kecepatan burung-burung di siang hari. Padahal dia terbang di kegelapan malam untuk mencari apa yang bisa dia makan dan menyambung hidupnya. Seandainya kita bayangkan, kelelawar kita lepas di sebuah terowongan yang gelap, dan di terowongan itu ada pipa yang gelap, yang mana bentuknya pipa atau terowongan itu penuh dengan lika-liku. Kita lepaskan dia akan terbang dengan kecepatan seperti biasa dia terbang, tanpa pernah sedikit pun dia menyenggol ke kanan atau ke kiri. Keajaiban yang ada pada kelelawar ini bisa kita lihat, betapa dia bisa melihat dan bisa mendeteksi di depan ada apa, di samping ada apa, sehingga dia tidak tertabrak oleh apapun juga. Ada suatu alat yang bisa ditemukan pada diri kelelawar, yang alat itu jika kita bicarakan dengan bahasa teknologi zaman ini, kita menyebutnya dengan sebutan radar. Supaya kita lebih tahu bagaimana kelelawar bisa mendeteksi apa yang ada di hadapannya dan di sampingnya, kita perlu memahami lebih dahulu apa itu yang disebut dengan radar dan apa kerja daripada radar itu. Dalam ilmu fisika dikatakan bahwa ada suara-suara di sekeliling kita yang sedemikian banyak rupanya, dan telinga kita tidak bisa mendengar suara-suara tersebut. Ketika gelombang suara itu membentur sebuah benda, maka dia akan memantulkan dan mengembalikan suara itu ke pusat yang disebut dengan radar. Lalu kemudian akan terdeteksi bahwa di sebelah sana ada suatu benda. Karena itu kita melihat bagaimana radar bisa mendeteksi pesawat yang muncul dengan menggunakan sistem gelombang suara tersebut. Pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang kita kenal di zaman ini, mereka semuanya menggunakan sistem radar seperti ini. Para ilmuwan mengatakan bahwa semacam radar ini bisa kita temukan pada diri kelelawar, dan tentunya radar yang ada pada kelelawar jauh lebih canggih daripada radar buatan manusia. Kelelawar ketika akan bergerak, dia melemparkan terlebih dahulu gelombang suara. Ketika gelombang itu membentur sesuatu, maka akan kembali kepadanya dan dia akan tahu bahwa di depannya ada benda. Bagaimana kelelawar bisa melemparkan gelombang suara tersebut? Dia akan mengeluarkan gelombang suara tersebut, lalu kemudian ketika terpantul, pantulan itu akan kembali kepada telinganya, dan disitulah dia bisa menyadari adanya sesuatu di depannya tanpa perlu menggunakan mata. Beginilah cara kerja kelelawar ketika dia akan bergerak atau ketika dia akan mencari makanannya. Dia mengirimkan gelombang suara, lalu kemudian akan mencerna apa yang dihasilkan oleh gelombang suara itu dengan telinganya. Karena itu bisa dikatakan di antara organ yang paling vital bagi kelelawar adalah tenggorokannya dan telinganya. Ilmuwan Rusia mengatakan bahwasanya kalau seandainya mata dari kelelawar itu dilukai, maka kelelawar itu akan tetap bisa bergerak. Kelelawar baru akan tidak bergerak ketika yang dilukai adalah tenggorokannya dan telinganya. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan organ yang seperti ini kepada kelelawar? Siapakah yang mengajari kelelawar untuk menggunakan alat itu yang ada pada organ tubuhnya? Dan siapa yang mengajari
kelelawar supaya dia bisa mendeteksi lawan, musuh, dan makanannya dengan cara seperti itu. Mungkinkah alam yang buta ini yang menciptakan organ-organ tersebut dan mengajarinya kepada kelelawar? Amirul Mukminin Ali alaihissalam dalam salah satu khutbah Nahjul Balaghah menceritakan tentang kelelawar dan mengatakan bahwa gelapnya malam tidak akan pernah bisa mencegah kelelawar untuk bergerak. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang semacam ini tanpa ada model sebelumnya. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan makhluk yang sedemikian menakjubkan ini selain Allah yang maha mampu dan maha kuasa.